밤 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 고인 이불 속에서 고인 고인은 언제나 너에게 고인 고인 Ya, sebelum kegiatan hari ini dimulai, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Oh ya, sebelum kegiatan dimulai, kita kenal terlebih dahulu ya. Nah, dari sana, silakan Bima. Mau di Bima? Rumahnya apa? Oh, di Bima. Bagus sekali. Berapa menit kalau dari rumah ke sini? Nggak lama, malah cuma 5 menit. Jauh lumayan. Ada. Rumahnya di mana? Oke, sebelum menjelaskan apa arti bullying, di sini ada nggak ya? Bullying itu apa? Bullying. Mengejek teman. Ya. Apa itu bullying? Bener ya yang diadakan oleh siapa tadi? Bima. Mengejek bullying itu bisa mengajak tindakan yang melakukan kekerasan dalam fisik, tapi bullying juga bisa dilakukan dengan secara verbal atau kata-kata seperti kita itu apa ya, mau teman itu sih termasuk bullying ya. Jadi itu harus tidak boleh mengejek atau menghina teman. Di sini juga ada jenis-jenis bullying. Bisa diperhatikan ya. Yang pertama ada apa? Ada yang mau baca? Bullying fisik. Ya, bullying fisik. Bullying fisik itu bisa dilakukan secara fisik seperti memukul, menendang, merusak barang dan lain-lain. Jadi ketika kalian meminjam barang atau kalian merebut barang teman secara paksa dan bisa merusak, itu termasuk apa? Termasuk bullying gitu. Yang kedua ada apa? Bullying verbal. Bullying verbal itu dilakukan dengan cara ucapan, dengan kata-kata seperti mengejek atau menfitnah. Jadi ketika kalian mengolok-olok teman, terus kalian itu mengolok teman kalian atau seperti apa, itu sudah termasuk ke dalam bullying. Perhatian dulu ya Bima. Yang ketiga ada apa? Cyberbullying. Ya, cyberbullying itu biasa dilakukan di media sosial. Kalian semua udah punya media sosial belum? Nah, biasanya itu banyak sekali hate comment atau komentar-komentar yang mencela atau kurang mengenakan, negatif. Dan cyberbullying ini itu terdapat dalam undang-undang ya. Jadi semisal kita melakukan bullying dan kita melakukan komentar-komentar negatif, itu kita terkena pasal dalam undang-undang ya. Jadi hati-hati dalam bermedia sosial. Kalian udah punya media sosial apa aja? Oke, sekarang Mbak punya lagu Stop Bullying. Ini dalam lirik, di sini senang, di sana senang.
di sini aja pakai. Oh, udah pernah. Tapi oh, beda. Sini Tuhan, di sana Tuhan, di mana-mana kita berdoa. Tak ada musuh, tak ada lawan, semuanya saling menyayangi. Tidak ejek-ejekan, tidak pukul-pukulan, saling tolong dan sayang dengan teman. Tidak ejek-ejekan, tidak pukul-pukulan, saling tolong dan sayang dengan teman. Nah, dari lagu ini kita bisa mengambil apa? Jadi tak ejek-ejekan. Ya, terus ya, kita kumpulin. Terus kita harus saling tolong dan menyayangi. Kita juga harus semuanya itu harus tidak boleh pasang ya. Di sini Mbak juga punya video animasi ya. Bapak Suri, Mbak, coba Mbak cari, Mbak. Apa? Pak Suri. Nggak bisa dong. Yang bisa kenapa? Nanti habis ini Mbak, coba Mbak. Tapi Pak Suri penting ya Mbak. Apa itu? Ya, coba tadi Mbak. Nanti Mbak. Kalau perhatiin ya, kita nonton dulu ya videonya. Ya, nanti kan ada Pak Suri yang mana? Ya. Yeay. Diperhatiin dulu tapi. Saya tidur sakit. Aku Kalau tidak udah baca sakit. kamu dari dulu. Ini dari dulu. Dari apa coba? Mak, ini pasti nanti dirusakin. Coba lagi. Kan dirusakin. Mulainya anu dari. Oh, coba lihat coba. Nah, dirusakin iki mesti. Dirusakin mesti. Feeling itu dirusakin. Masa? Nah itu kamu beli apa tadi? Isi Itu dirusakin. Masuk dalam beli. Oh, Nah ini jangan dia apa ya namanya merendahkan. Dia juga mengejek masuk ke dalam serbarnya. Ini kita masih bullying ya. kamu nanti pas lagi loh. Gimana? Apa pemalakan pengambilan ini juga sudah masuk ke dalam ya. Karena kita mengambil bukan hak kita. Nah di sini sampai
Jono karena Sorry sing iki. karena Tek Jono mau. Jono sering dibully oleh Jono. di sini kan di lain yang sebagai penolongnya Okto tuh yang mana? Mereka melakukan apa untuk menolong Okto? Mereka membantu untuk Okto bisa melakukan kepada itu. Sebenarnya itu Okto itu takut ya, karena Okto tuh takut untuk dicap sebagai pelaku gitu. Tapi teman-temannya itu menurut Okto untuk menjadi bahwa Okto tuh harus takut banget. Mbak itu siapa lupa? Mbak Septi. Nah di sini Okto berhasil melakukan review dengan bukti rekaman video bahwa Okto itu dibully oleh Jono. Di sini guru langsung menindaklanjuti bahwa sama kayak mereka itu kelas. Cuma karena emang Okto itu dianggap lemah dari Jono, jadi Jono itu kan lebih gede badannya dan dia juga merasa lebih berkuasa, makanya dia melakukan hal itu. Ketika menjadi pelaku bullying itu juga bisa dicap sebagai anaknya bukan hanya di lingkungan kita ya, tapi di luar negeri juga dicap sebagai seorang yang kurang baik. Teman-temannya Okto. Perhatiin ya. Tolong perhatiin. Akhirnya mereka damai. Order itu mbak, Mana? itu order. Ya, takut karena dicap sebagai seorang oh baik banget mau menerima permintaan dari Jono, malah ngajak Jono buat bergabung. Assalamualaikum. Kenapa nggak? Perhatiin ya, gini. Kamu juga bisa
berdampak bully, yang bully, terus saling bantu, terus juga berani untuk melaporkan jangan jangan takut ya. Ketika di sini ada nggak yang pernah mengalami bullying? Ada. Kenapa? Iya. Ngajak guru. Ngajak guru. Dia apa? Ngajak teman. Nggak boleh ya. Nggak boleh kayak gitu ya. Nah nanti di saat kalian melakukan bullying, itu bisa berdampak bukan hanya diperhatiin ya, bukan hanya berdampak ke teman kalian yang dibully, tapi juga ke kalian sendiri ya. Kalian juga nantinya bakal ngerasain, dan bullying itu terjadi itu secara terlihat loh, ketika korban bullying itu merasa dirinya selalu dibully, merasa dirinya tidak nyaman, tidak tenang, dia juga akan melakukan bullying balik. Jadi hal itu tuh akan terjadi terus menerus ketika bukan kita yang mencegah. Jadi Bima atau siapapun yang melakukan bullying diperbaiki ya sikap buruknya, diperbaiki, karena itu akan merugikan kalian di masa depan juga. Secara langsung, gimana cara mengatasi bullying menurut kamu? Mengatasi, minta maaf. Terus kalau misalnya kita tidak bisa hal itu tuh di dalam kita tuh takut untuk melakukan bullying, karena ketika kita menegur pelaku bullying bisa juga saat kita melakukan bullying tersebut kita pergi korban bullying itu lebih disiksa oleh pelaku bullying, karena pelaku bullying itu memang sangat kejam ya. Teman-teman harus tahu pelaku bullying itu bukan hanya secara singkat, tapi kita jadi berulang-ulang mengulang. Jadi gimana Bu? Cara mengatasinya? Ada? Gimana? Gampang dong. Bisa diperbaiki. Menasihati. Kalau telah, apa lagi? Apa? Kamu gimana? Lapor, ya lapor. Lapor nih. Ya, seharusnya di saat kita udah nggak bisa melakukan pencegahan tersebut, kita bisa langsung melaporkan ke guru ataupun ke orang tua. Kita bisa melakukan apa? Guru ataupun orang tua, ya mereka yang menindaklanjuti, karena takutnya saat kita yang menindaklanjuti kita belum mempunyai kekuatan atau kita ditakuti oleh pelaku bullying, kita jadinya itu tapi nggak salah ya. Kamu harus berani untuk membela diri kamu yang tidak salah. Ya Bang. Kalian juga itu kan ketika kalian difitnah tersebut, nah ketika difitnah itu sudah termasuk bullying. Iya, yang berarti bullying apa? Jadi kita harus apapun itu harus saling menasihati dan merubah sikap yang jelek. Ada yang mau ditanyakan nggak? Ayo tanyakan, ada yang mau ditanyakan? Sampai ke polisian juga. Nah, ya kan di saat nih kita itu kan ada tahapnya ya. Ketika kita lagi di sekolah kita bisa melaporkan ke guru, tapi di saat guru nanti tidak bisa mengatasi, bisa dilaporkan ke orang tua. Dan ketika orang tua sendiri tidak bisa mengatasi, sudah terjadi seperti di CCTV itu yang sampai dianiaya, yang sampai pembunuhan, itu sudah menjadi ranah ke polisi. Ya, jadi itu tuh ada tahapnya ya.
teman-teman. Pengatasannya tuh dari yang rendah, sedang, sampai yang seperti ini. Ada yang mau ditanyakan lagi? Udah paham? Jadi kita harus mencegah bullying karena bullying sangat berbahaya dan merugikan. Ini yang paling penting ya teman-teman. Diperhatiin dulu boleh. Nah, bullying itu sangat merugikan, bukan hanya teman kita yang dibully ya, tapi pelakunya juga dirugikan. Karena pasti saat kita melakukan kesalahan, kita juga merasa tidak nyaman. Ya enggak? Kalau kita salah, walaupun kita nggak ketahuan, tapi diri kita ini tahu kita salah. Jadi itu juga memicu apa ya? Tidak tenang, tidak nyaman. Jadi kita harus mencegah ya, kita harus mengatasi. Sudah paham semua? Ada beberapa jenis bullying? Aja. Cyberbullying. Verbal itu bullying apa? Verbal itu perkataan seperti ngejek, minus, ya, bilang dari kebaikan, memanggil dengan namanya tidak sopan. Nah, yang kedua ada bullying fisik. Bullying fisik itu apa? Yang ketiga ada cyber. Itu di mana? Ya, jadi kita harus berhati-hati ya teman-teman. Oke, untuk kali ini udah cukup.